Kalau kabur, kita ban paspornya 5 tahun, nggak boleh kerja ke luar negeri. Ya, karena itu bisa merusak citra Indonesia. Berarti kalian berkontribusi menggagalkan mimpi besar teman-teman kita. Negara harusnya membiayai semua kebutuhan pekerja migran Indonesia yang disiapkan oleh negara. Harusnya, ya, harusnya. Saya ini sering curhat, sering ngomel, alah peduli amat lah. Ada lembaga yang marah sama saya, nggak apa-apa. Ya, ada agensi perusahaan marah, nggak apa-apa. Dimusuhi mereka, nggak apa-apa. Daripada deket, nanti dianggap saya suka terima suap dari mereka. Kalau deket, lebih baik saya dimusuhi. Jelas posisinya, saya di mana, mereka berpikir apa. Kalau negara ini mau jujur, di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 18 menyebutkan kok, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Harusnya PMI nggak perlu bayar biaya paspor, nggak perlu bayar biaya visa, nggak perlu bayar biaya pelatihan, nggak perlu bayar biaya medical check up, nggak perlu bayar biaya tiket pesawat, nggak perlu. Saya katakan di depan presiden, saya katakan di depan para menteri, kalau undang-undang itu dipatuhi, bebaskan mereka, berikan mereka 30 juta. Ini konsep saya, konsep orang gila atau yang dituduh gila. Negara siapkan 30 juta untuk setiap orang PMI yang akan berangkat ke luar negeri. Rata-rata tiap tahun tuh 270.000. Nah, ini catatan untuk Pak staf tenaga ahli. Pak, kalau negara ini nggak pelit, yang berangkat ke luar negeri itu kan 270.000 tiap tahun. Harusnya negara cuma-cuma kasih aja 30 juta pada mereka. Minjam ke bank pun nggak boleh sebetulnya. Tapi itu exit strategi ya dari kondisi. Kalau 30 juta setiap PMI dikasih untuk biaya-biaya penempatan tadi, maka negara hanya mengeluarkan 8,2 triliun. Saya katakan di hadapan presiden, di hadapan menteri Naker, di hadapan menteri keuangan, kalau negara mengeluarkan tiap tahun 8,2 triliun untuk PMI, itu investasi kecil, karena PMI mengembalikan ke negara 159,6 triliun setiap tahunnya. Bahkan saya sering ngiri, waduh kalau pejabat ke luar negeri perlakuannya luar biasa, protokolernya minta ampun, sampai 5-10 orang siap semua, karpet merah. Padahal balik ke Indonesia korupsi juga, uang negara dimaling juga, disuruh bangun menara ya untuk satelit dikorupsi juga dana BTS-nya, disuruh nyediain sembako dirampok juga. Ini contoh-contoh yang menyakitkan. Pernah dengar nggak PMI korupsi uang negara? Nggak ada. Jadi yang lebih mulia itu siapa? Saya katakan lebih mulia pekerja migran daripada mereka pejabat negara yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, tapi dia juga korupsi uang negara dan uang rakyat Indonesia. Nggak pernah dengar kan pekerja migran Indonesia uang apa korupsi dana bansos, kecipratan dana BTS, nggak pernah tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kalau menyebut TKI PMI, yang ada di pikiran bahkan penyelenggara negara itu memandang remeh, melihat sebelah mata, perlakuannya tidak pernah hormat, menganggap PMI sebagai orang bermasalah, menganggap PMI sebagai pekerja rendahan. Presiden marah atas situasi ini. Hanya di era Presiden Jokowi, undang-undang tentang pekerja migran Indonesia itu mengalami penguatan yang sangat progresif. Dulu kita punya Undang-Undang 39 2014 di mana pelindungan hanya untuk PMI. Di undang-undang baru PMI dan keluarganya. Mereka ini pahlawan, pahlawan devisa. Tidak ada orang hebat seperti mereka. Saya juga belum tentu hebat. Misalnya saya berpikir tentang masa depan anak saya, kehidupan rumah tangga saya, terus saya berani meninggalkan tanah air, berani meninggalkan kampung halaman, berani meninggalkan orang-orang tercinta. Belum tentu saya sehebat mereka. Mereka berani meninggalkan tanah air, kampung halaman orang tercinta. Mereka bekerja, bertaruh hidup di luar negeri, dan gajinya disumbangkan pada negara dalam bentuk devisa 159,6 triliun. Itu sumbangan pekerja migran Indonesia. Pengertian atau definisi pekerja migran itu adalah orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya dia mendapatkan bayaran halal, bukan korupsi. Jangan rendahkan diri kita seolah kita menjadi pengemis datang ke Korea. Harus sejajar ya, bahwa kami bekerja di negara Anda karena negara Anda butuh pekerja asal Indonesia, dan itu adalah kami. Makanya berangkat dengan kepala tegak, tiba ke tanah air dengan membusungkan dada. Makanya saya suka marah tuh jika ada petugas-petugas di bandara yang masih otaknya primitif. Lihat PMI, wah ini mangsa.
ya, lihat kopernya, wah ini sasaran bongkar, ya. Tidak hanya barang-barang bagus yang dibongkar, sampai kutang, BH, lipstick, make up. Itu kan yang diekspos oleh YouTuber PMI tuh, yang perempuan Mbak Ayu kalau nggak salah. Kutang aku hilang, BH aku hilang, lipstick aku hilang, bedak aku hilang. Padahal aku beli untuk saudaraku, untuk oleh-oleh orang tuaku, dibongkar nggak balik lagi. Jahat, saya katakan. Sampailah itu kepada Presiden. Presiden mengeluarkan kebijakan kemarin, pembebasan barang milik PMI dengan relaksasi pajak 1.500 US dollar yang harus dibebaskan untuk barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Presiden perintahkan kepada Bea Cukai agar administrasi IMEI untuk pekerja migran terkait handphone yang dia bawa dari luar negeri itu juga dipermudah dan tidak dipersulit di setiap bandara. Ya. Ini kebijakan yang sangat revolusioner ya, yang dilakukan oleh negara. Saya sedang berpikir tentang perumahan murah. Saya tahu kalian berangkat mengumpulkan uang untuk apa? Masa depan. Kalian rindu memiliki rumah sendiri ya, untuk keluarga. Perumahan murah sudah sampai ke Presiden, dan Presiden akan memanggil kementerian lembaga terkait. Sedang disiapkan program perumahan murah bersubsidi untuk pekerja migran Indonesia. Indonesia harus bangga dengan pekerja migran Indonesia. Mereka penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas, dan mereka harus diberikan perlakuan hormat negara. Jepang untuk perawat gajinya sama 23 juta sampai 30 juta. Jerman lebih tinggi 34 juta sampai 40 juta gajinya. Ya, perawat. Itu G2G. P2P welder tuh tukang las, Bu. Bapak, welder lagi tren sekarang ke Korea. Orang dulu menganggap remeh ya pekerjaan tukang las. Gajinya berapa? 29 juta sampai 35 juta. Tukang las. Kerja di 3 perusahaan industri besar, Daewoo, Samsung, dan apa ya? Daewoo, Samsung, dan Hyundai. Ya. Perawat sekarang Arab Saudi. Ya, lagi minta. Di Eropa lebih banyak ke pertanian. Ini sektor manufaktur dengan fishing. Tapi yang fishing mana? Dari tadi tepuk tangannya paling kenceng. Kalau tiba Korea kaburan, awas. Mau kabur enggak? Enggak. Kalau kabur kita ban paspornya 5 tahun, nggak boleh kerja ke luar negeri. Ya, karena itu bisa merusak citra Indonesia. Satu saat Korea akan menutup, tidak mau lagi menerima pekerja Indonesia, berarti kalian berkontribusi menggagalkan mimpi besar teman-teman kita.